Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini insya Allah kita akan lanjutkan bahasan dengan izin Allah. Semoga Allah berkahi lanjutan dosa-dosa besar. Setelah yang lalu kita bahas dosa besar ke-80, tidak beramar ma'ruf dan menahi mungkar. Dan sudah kita sebutkan adab-adabnya dan juga dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Pada malam ini kita akan lanjutkan dosa besar ke-81 yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yaitu hukum pemberontakan atau hukum pemberontak yang memang dianggap bagian daripada dosa besar. Dan saya mendatangkan sebuah buku yang ditulis oleh salah satu doktor, Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim. Buku ini berjudul asli dalam bahasa Arab adalah Mu'amal al-Hukam fi Daw Kitab Us-Sunnah. Jadi kurang lebih kalau terjemahan letter-letternya itu adalah bagaimana bermuamalah dengan para pemimpin sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun penerbit di sini, Pustaka Tazkiyah, menerjemahkan dengan bagaimana bila penguasa zalim, hubungan rakyat dan pemerintah menurut syariat Islam. Sebagian besar daripada apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya sudah pernah kita paparkan dalam acara-acara kita sebelumnya, ceramah. Tapi saya akan coba ingatkan kembali. Poin pertama yang perlu kita garis bawahi adalah pemimpin dalam Islam harus ada. Tidak bisa tidak. Dan kita memiliki banyak sekali dalil-dalil syar'i tentang pentingnya adanya pemimpin. Ya. Yang pertama kita tahu sendiri kalau dalam sholat ada namanya sholat berjamaah. Sebagaimana tadi kita lakukan ada imam. Dan imam wajib diapai? Patuhi. Tidak boleh kita melanggar. Tidak boleh kita mendahului. Gitu kan? Bahkan dia melakukan perbuatan salah pun dalam sholat. Misal dia mengira bahwasanya sudah rakaat ketiga. Padahal baru rakaat kedua dan kita yakin. Kemudian dia duduk dan dia salam. Kita mengikutinya dalam duduk itu, tapi kita nanti menambah satu rakaat. Tapi ada perintah untuk patuh kepadanya. Kata Nabi SAW, Innama ju'ilal imam liyutamma bihis salah. Allah telah menjadikan imam dalam solat untuk menyempurnakan solat itu sendiri. Dalam hadis lain dikatakan, sesungguhnya bacaan imam adalah bacaan makmum. Kita tahu juga dalam masalah yang lain ada kepemimpinan dalam safar. Dalam safar ini, dalam hadis yang sahih disebutkan juga dari Nafi' dari Abu Salamah, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Qala Nafi' faqulna li Abi Salamah fa anta amiruna. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila ada 3 orang sedang bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin mereka. Lalu dalam salah satu perjalanan, Nafi' sempat berkata kepada Abu Salamah, Andalah pemimpin safar kami ini. Dan tentu hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh para ulama karena semua perawinya thiqah. Kemudian juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahwasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wala yahillu li thalathati nafarin yakununa bi ardi falatin illa ammaru alaihim ahadahum." Tidak halal bagi 3 orang yang berada di tanah tak bertuan, kecuali tidak halal bagi 3 orang yang berada di tanah tak bertuan kecuali mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin mereka. Dan Al-Haythami rahimahullah mengatakan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan hadis ini dinilai sahih oleh sebagian ulama.
Tentu banyak sekali hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Kemudian juga kita tahu masalah rumah tangga. Ini tentu mukaddimahnya. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Harus ada pemimpin, ada suami. Dan kita tahu kewajiban istri wajib patuh sama suaminya. Kalau izin harus keluar, dipanggil harus jawab. Ya. Kalau nusyuz membangkang, maka suaminya boleh nasihatin. Kalau tidak mau boleh diboikot, kalau tidak mau boleh dipukul. Dijelaskan dalam surah An-Nisa. Jadi ada peraturan-peraturan, harus ada pemimpin. Tentunya juga panjang lebar dalilnya kalau mau dijelaskan, tapi yang jelas poin yang kita yang titik beratkan ada pemimpin. Lingkup yang lebih luas lagi adalah pemimpin pemerintahan. Pemimpin pemerintahan. Dan statement yang paling menarik yang sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ulangi adalah statement sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, La yuslihun nasa illa amir. Tidak akan pernah baik keadaan satu komunitas masyarakat kecuali mereka punya pemimpin. Birrun au fajir. Baik pemimpin itu seorang yang baik, soleh, patuh, bir atau fajir. Atau orang yang buruk. Fajir ini muslim tapi banyak dosanya. Ali bin Abi Thalib berkata ini pada saat beliau jadi khalifah, Amir Mu'minin. Beliau jadi raja waktu itu dan beliau keluarkan statement ini. Qalu, ya Amiral Mu'minin, hadza bir. Fakaifa bil fajir. Lalu orang-orang di sekitar Ali radhiyallahu anhu berkata, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang beriman, wahai raja kami, kalau orang yang baik, orang saleh bir, kami sudah faham. Tapi bagaimana dengan orang yang fajir? Orang muslim lebih banyak dosanya. Jadi pemimpin kami, bagaimana kami memahami supaya kami bisa menerima itu? Qala, maka Ali radhiyallahu anhu berkata, innal fajira yu'amminullahu bihi subul. Walaupun dia fajir, maka bisa saja di tangannya Allah akan mengamankan jalan-jalan. Wa yujahadu bihi al-adu. Dan juga dengan adanya dia, tetap dia akan melawan musuh-musuh. Wa yaji'u bihil fai. Dia akan mendatangkan pendapatan negara. Wa tuqamu bihil hudud. Dan disebarkan atau ditegakkanlah hudud, hukum-hukum. Wa yuhajju bihil bait. Dan muslimin bebas pergi haji. Wa ya'budullaha fihil muslim amina. Dan setiap muslim minimal bisa beribadah dengan tenang. Majelis ilmu begini, sholat di masjid boleh, azan, puasa Ramadan diiklankan, haji bebas berangkat dan umrah, zakat dikelola dengan masyarakat dan lembaga pemerintahan, banyak. Hatta ya'tiya ajalu, sampai si muslim itu kedatangan ajal. Dan ini nasihat sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib dinukil oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Ini dijelaskan di jilid 13 di halaman 187. Juga tentu banyak sekali statement yang lainnya, tapi tentu saya ringkaskan karena melihat waktu kita. Maka kita tahu dari sini kalau wajib ya, pemimpin itu ada dalam Islam. Pemimpin yang ideal tentunya adalah pemimpin yang bisa memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Memenuhi kemauan-kemauan masyarakat, adil terhadap mereka, itu yang ideal. Tadi Ali bin Abi Thalib menjelaskan kalau ada pemimpin fajir, kalau seandainya datang seseorang dengan suara yang banyak menang, tapi dia fajir, tetap aja seorang muslim harus patuh. Kecuali berbau maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam sahihnya, ini disebutkan di jilid 3 di halaman 1481, atau mungkin di nomor hadis ya.
Sini penulis cuma menulis Sahih Muslim 3/1481. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Pemimpin yang paling baik dan ideal adalah pemimpin kalian yang kalian mencintainya dan dia juga mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Kalian selalu mendoakan dia, mereka atau pemimpin tersebut mendoakan kalian kebaikan dan kalian pun mendoakan mereka kebaikan. Wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian yang kalian membenci mereka, mereka pun membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan mereka mendoakan keburukan buat kalian dan kalian pun mendoakan keburukan buat mereka. Kita didoakan keburukan, mereka pun pemimpin mendoakan kita keburukan. Qila ya Rasulullah, maka berkatalah para sahabat, afala nubadziluhum bisayf. Bolehkah kami memberontak dengan pemimpin begitu? Angkat pedang, lawan saja. Karena mereka membenci kami, kami belum membencinya. Apa jawaban Nabi SAW? Faqala la, tidak boleh. Ma aqama fikumus salah, selama dia masih mendirikan solat. Makna lain kata ulama hadis, membiarkan kalian solat. Makna yang lain dalam athar yang lain, selama dia ikut solat bersama kalian. Tiga-tiganya punya makna yang sama. Wa idza ra'aitum man wallakum syai'an tukrahunahu fakrahu amalah wala tanzi'u yadan min ta'ah. Dan kalau seandainya kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian tidak sukai karena pelanggaran-pelanggaran agama, maka bencilah perbuatannya dan jangan pernah memberontak. Ini sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, redaksi yang lain riwayat Imam Muslim juga, ala man waliya alaihi wa al fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Ketahuilah, barang siapa yang dipimpin oleh seorang penguasa lalu ia melihatnya melakukan kemaksiatan pada Allah, maka hendaklah ia membenci kemaksiatan yang dilakukannya. Tapi jangan pernah melepaskan tangan dari ketaatan. Ini sabda Nabi SAW. Makanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menekankan tidak boleh memberontak sembarangan ini. Walaupun Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat satu buah hadis di sini, kalau teman-teman yang pegang bukunya di situ ada di halaman 180, saya bacakan dulu hadis yang diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun. Faman kariha faqad bari, wa man ankara faqad salim, walakin marradiya wa taba'. Qila afala nuqatiluhum, qala la, ma aqama fikumus salah. Sesungguhnya akan diangkat para pemimpin di wilayah-wilayah ya, atas kalian, hai muslimin. Maka kalian akan mengakui dan mengingkarinya. Ada hal-hal yang kalian suka, tapi pasti juga ada yang kalian tidak suka. Karena mereka bukan nabi. Pasti ada kesalahan, ada kelebihan. Barang siapa yang membenci kemungkarannya, perbuatan salahnya, dan mengingkarinya, barang siapa yang membenci kemungkarannya, maka dia telah bebas. Maksudnya tidak ada hisab hari kiamat. Disuruh buat salah, enggak, saya enggak mau. Kita pungkiri. Kita enggak lakukan kalau itu maksiat kepada Allah. Dia telah bebas hari kiamat. Dan barang siapa yang mengingkari, dia ingatkan dengan cara-cara yang tidak melanggar syar'i, maka dia telah selamat. Akan tetapi, akan ada hukuman bagi orang yang rela dan justru mengikuti kesalahan-kesalahan tersebut.
mendukung kalau salah, gitu kan. Ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak boleh kami memerangi mereka? Berontak boleh enggak nih? Maka beliau menjawab, tidak boleh selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Jadi hadis-hadis ini sangat jelas melarang seorang muslim untuk memberontak. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam hadis yang lain bahwasanya Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, Isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dengar dan patulah meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah yang kepalanya seperti anggur yang kering. Artinya orang yang jelek secara fisik pun dihina seringkali kalau penampilannya seperti ini, budak bisa diperjualbelikan pun tetap disuruh taat dan patuh kepadanya. Di dalam redaksi Ibnu Hibban dalam sahihnya berbunyi sabda Nabi SAW, Isma' wa ati' fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaik wa in akalu malak wa darabu dhahrak illa an yakuna ma'siyah. Dengar dan taatlah, kata Nabi SAW, baik dalam kesulitan maupun kemudahan, suka atau tidak suka, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, meski ia lebih mementingkan dunia daripadamu, lebih pentingkan jabatannya, masyarakat gak dipedulikan, kata Nabi SAW, tetap patuh meskipun mereka memakan hartamu, memukul punggungmu, kecuali bila dia menyuruh berbuat maksiat, maka tidak ada kepatuhan. Kalau hanya sekedar harta, peraturan, kita terpaksa mengeluarkan walaupun kita tidak suka, maka kita melihat perintah Allah dan Rasulnya di sini dan bukan orang yang sedang memimpin. Karena kita harus berpikir tentang maslahat umum. Dan kita bukan berpikir masalah kita pribadi. Kemudian dalam riwayat yang lain, dengan sanad yang bagus diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna sami'al muti'a la hujjata alaih, wa inna sami'al asiya la hujjata lahu. Orang yang mendengar lagi patuh, tidak ada hujjah atasnya. Maksudnya tidak ada dosa, tidak ada juga hisab hari kiamat. Kalaupun pemimpin menyuruh hal yang salah, dia dipaksa, dia kerjakan, dia enggak berdosa. Kalau dipaksakan, dibunuh dia kalau enggak misalnya. Tapi kalau orang yang mendengar hanya saja dia durhaka, maka dia justru yang kena hukuman. Kemudian dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Zanjawai dalam kitab Al-Amwal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa as-sam'u wat-ta'atu fima tuhibbun, fa idza karihtahum amran taraktumuh, walakin as-sam'a wat-ta'ata fima karihtum wa ahbabtum, fas-sami'ul muti'u la hujjata 'alaihi, was-sami'al 'asiya la hujjata lahu." Mendengar dan patuh bukanlah dalam perkara yang kalian sukai saja. Lalu jika kalian tidak menyukai sesuatu, kalian meninggalkan pemimpin kalian. Tapi mendengar dan patuh itu dalam perkara yang tidak kalian sukai dan yang kalian sukai. Orang yang mendengar lagi taat, maka dia tidak akan ada hisab hari kiamat. Sementara orang yang mendengar tapi durhaka, dia tahu itu peraturan, tidak ada pelanggaran agama di situ, tapi sengaja nggak mau patuh, maka dia akan berdiri hujjah untuknya hari kiamat atau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak tentunya dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini ya.
Hadis yang lain disebutkan Ibnu Abi Asim dalam Kitabus Sunnah dari Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati'u umara'akum mahma kan." Taati pemimpin kalian apapun adanya. Amarukum bi syai'in mimma lam atikum bihi fahuwa alaihim. Jika mereka memerintahkan kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah aku perintahkan kepada kalian, maka dosanya mereka yang menanggung dan kalian terbebas darinya. Wa antum minhu barra atau barra'un. Wa in amarukum bi syai'in mimma ji'tukum bihi, dan kalau seandainya mereka memerintahkan kalian sesuai dengan apa yang aku perintahkan pada kalian, fa innahum yu'ajjaruna alaihi wa tu'ajjaruna alaihi. Sesungguhnya mereka para pemimpin mendapatkan pahala dan kalian pun karena patuh mendapatkan pahala. Dzalikum bi annakum idza laqitum rabbakum, dan semua itu disebabkan karena kalau kalian bertemu dengan Tuhan kalian pada hari kiamat, kultum, kalian bisa berkata, Rabbana la zulma, wahai Tuhan kami yakin hari ini tidak ada kezaliman. Fayaqul la zulm, maka Allah pun akan berkata, benar, tidak ada kezaliman. Fayaqulun Rabbana arsalta ilaina rusulan fa'ata'nahum wastakhlafta alaina khulafa'a fa'ata'nahum wa ammarta alaina umara'a fa'ata'nahum fayaqulu sudiqtum wa alaihim wa antum minhu barra'. Maka pada hari kiamat kita akan mengatakan, wahai Rabb kami, Engkau telah mengutus kepada kami Rasul Muhammad SAW kepada kami dan kami mentaatinya. Engkau telah mewakilkan beberapa khalifah kepada kami dan kami telah mentaatinya. Engkau menguasakan kepada kami beberapa penguasa dan kami telah mentaati mereka. Maka Allah berfirman, kalian benar, itu menjadi tanggungan mereka dan kalian terbebaskan darinya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita dipaksa, mereka yang tanggung. Kita sekarang tugas kita adalah perintah Allah. Ada perintah Allah untuk para pemimpin, ada perintah Allah untuk masyarakat. Kita posisikan masing-masing posisi kita. Gitu. Ada perintah untuk orang tua, ada perintah buat anak. Masing-masing jalankan tugasnya. Ada perintah untuk suami, ada perintah buat istri. Masing-masing jalankan tugas. Dan semuanya berhubungan dengan Sang Pencipta Allah. Itu tugas kita. Karena banyak orang teman-teman sekalian, luar biasa, egois, emosional, ya, dan akhirnya tidak bisa mengontrol hal-hal yang akhirnya dia menembus kaidah-kaidah syar'i. Hati-hati, apalagi masalah poin-poin seperti ini sensitif sekali. Diriwayatkan yang lain lagi, hadis yang lain dari Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, innahu la nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum ala fa'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibata nufusikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Hadis sahih ini berbunyi, kata Nabi SAW, sungguhnya tidak ada nabi lagi sepeninggalku. Gak usah cari nabi, sudah aku terakhir, ajaranku yang benar. Dan tidak ada lagi umat yang benar sepeninggal kalian. Sudah selesai, kalian umat terakhir, kalian ajaran yang paling benar, gitu kan? Kalau kalian sudah meninggal pun, udah gak ada lagi yang dianggap umat di muka bumi ini. Ingatlah, sembahlah Rob kalian. Sembah artinya tunduk, patuh, cinta, takut hanya kepada Allah.
laksanakan sholat fardu 5 waktu kalian, berpuasalah bulan Ramadan kalian, tunaikanlah zakat harta kalian dengan ketulusan jiwa kalian, taati pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk dengan atau ke surga Rob kalian. Surga Rob kalian. Jadi luar biasa bagaimana hadis-hadis ini dari sahabat-sahabat yang disampaikan kepada kita. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bagaimana kalau ada pemimpin yang zalim, salah, apa yang harus dilakukan? Maka yang terbaik adalah menasehatinya. Dan nasihat ini kalau sampai kepadanya, alhamdulillah. Ya, kalau tidak bisa sampai kepadanya, maka jangan sampai kita masuk dalam orang-orang yang melakukan kesalahan. Nanti akan kita jelaskan tentang bagaimana kaidah-kaidah syar'i berhubungan dengan masalah menghadapi pemimpin ini, yang sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini. Waktu terjadi fitnah di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, banyak tersebar gosip yang enggak benar tentang beliau. Ada beberapa orang mendatangi Usama bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Ini Usama bin Zaid adalah kekasih Nabi SAW, ayahnya Zaid bin Harithah, ya, mantan anak angkatnya Nabi SAW. Orang-orang berkata, wahai Usama, kenapa engkau tidak masuk dan memprotes? Kenapa engkau tidak keluar dan memprotes Uthman? Maka kata Usama, apakah aku harus memprotesnya di depan umum? Tapi aku akan memprotes, tanda tanya. Kenapa aku harus di depan umum? Aku akan memprotesnya secara 4 mata. Dan aku tidak mau membuka pintu fitnah di hadapan khalayak. Ini perkataan sahabat Nabi yang mulia, Usama bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk memberikan nasihat dan masukan yang positif. Karena pemimpin dan kita sama-sama manusia biasa. Punya kelebihan, punya kekurangan. Sebagaimana kita butuh nasihat, kita butuh luruskan kesalahan, kita butuh pendukung-pendukung dalam perbuatan kebaikan kita, maka begitu juga pemimpin. Di dalam hadis yang lain, disebutkan hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Sahih di jilid 3 di nomor 1340. Nabi SAW bersabda, innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha suci meridhai kalian dalam 3 hal. Ridho artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menerima amal kalian. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang paling pertama, kalian selalu beribadah kepadanya, menyembahnya, tunduk dan patuh kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian harus berpegang teguh semuanya pada tali Allah atau agama Allah Islam ini dan jangan pernah bercerai-berai. Jangan ribut di antara kaum muslimin. Yang ketiga, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan yang ketiga, kalian memberikan nasihat yang baik kepada orang yang telah diberikan oleh Allah untuk memimpin kalian. Kemudian juga ada sebagian ulama menambahkan dengan pentingnya seseorang muslim atau bahkan semua muslim mendoakan pemimpinnya kebaikan. Dan ini sudah pernah saya singgung teman-teman sekalian, kayak kasus tanpa mengatakan saya adalah corongnya Saudi untuk bicara Saudi, tapi saya bicara apa yang saya tahu saja. Sebatas saya sebagai masyarakat biasa di Indonesia dan juga pada saat saya bertamu sebagai tamu di Saudi, saya menemukan untuk kami masih punya beasiswa di Madinah dulu, hampir setiap Jumat, bahkan sampai sekarang kalau ngantar jemaah pun umrah atau haji, saya temukan hampir setiap Jumat, pasti khatib-khatib Jumat di seluruh masjid di Saudi, tidak terkecuali itu,
semuanya mendoakan kebaikan buat raja mereka. Agar raja menjadi baik, diberikan kesehatan, selalu di dalam ketaatan Allah. Ya, bahkan ada sebagian mereka mengatakan, ya Allah, rangkullah pemimpin kami dan seluruh penasihat-penasihatnya agar menjadikan maslahat buat agamamu, buat muslimin, buat Islam. Bayangkan teman-teman kalau sekian ratus juta orang berdoa ini. Kira-kira Allah nggak kasih baik pemimpin kita? Mana lebih baik itu atau kita mencaci maki, menyalah-nyalahkan? Sedikit orang punya salah, goblok nih, nggak bagus nih, jatuhkan ini, ganti. Seperti orang jual beli kerupuk, ya. Main ganti, main tukar, main ini, main tidak cocok. Orang mesti diberikan kesempatan dan kalau dia salah, itu urusan dia sama Allah. Kita tentu perlu perbaikin, kita perlu menasihati, kita berharap yang ideal, gitu kan? Sekarang di sini yang hadir saya teman-teman, sudah pernah nggak kita berdoa kepada Allah dengan tulus dan kita jadikan rutinitas di setiap doa kita agar Allah berikan pemimpin Muslim yang baik Indonesia? Berapa banyak orang yang memimpin atau berdoa itu? Kita kadang-kadang tidak pikirkan itu, yang kita pikir pekerjaan kita, yang kita pikir keluarga kita. Sehingga memang doa kita butuhkan untuk diangkat ke langit. Sekian juta umat Islam berdoa. Allah bisa datangkan pemimpin yang baik kan gitu. Ada beberapa kaidah syar'i yang ditulis oleh penulis di sini dan menurut saya ini cukup bagus. Dr. Abdul Salam beliau mengatakan kaidah-kaidah berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Yang pertama, kewajiban kita untuk membaiat imam yang sah, lagi muslim, dan peringatan keras untuk orang yang tidak mau berbaiat. Maksudnya di sini baiat kalau kita bahasakan sekarang adalah dukungan. Kalau orang sudah jadi pemimpin, ya sudah. Kita berikan dukungan, nanti kita jelaskan dalilnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, dalam kitab Imarah, ketika terjadi ketegangan pada zaman Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah ribut dengan seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zubair. Dan juga satu sahabat Nabi yang lain namanya Abdullah bin Muti. Dua orang sahabat ini, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Muti radhiyallahu anhu majma'in, tidak setuju kenapa begitu Muawiyah meninggal, bukan sahabat yang jadi pemimpin tapi malah Yazid. Tapi waktu itu masyarakat Syam sudah memberikan dukungannya. Dikatakan oleh beliau dalam hadis riwayat Muslim di sini, dalam kitab Imarah masalah pemerintahan, ketika terjadi ketegangan pada masa Yazid bin Muawiyah, Abdullah bin Umar datang kepada Abdullah bin Muti'. Dan Abdullah bin Umar terkenal ulamanya sahabat. Lihat bagaimana bijaknya anaknya Umar bin Khattab ini. Sampai waktu Umar bin Khattab sudah ditusuk dan mau meninggal dunia, beliau memanggil 6 orang yang tersisa yang dijamin masuk surga. Ya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 6 ini disuruh masuk dalam satu ruangan untuk memilih khalifah. Lalu Umar bilang, dan ajak Abdullah ikut sama kalian. Tapi dia hanya sebagai penasihat. Tidak boleh pilih jadi khalifah. Karena Umar bin Khattab tidak mau anaknya yang jadi khalifah. Dia mau serahkan kepada muslimin. Tapi kita mau jelaskan bagaimana kedudukan Abdullah bin Umar. Sangat dihormati. Ya, walaupun dia masih muda tapi ilmunya luas. Dia waktu melihat Abdullah bin Muti dan Abdullah bin Zubair memberontak, tidak mau menerima dan memberikan baiat kepada Yazid bin Muawiyah, maka dia mengatakan, dia datangnya Abdullah bin Muti, dan pada saat dilihat datang Abdullah bin Umar, Abdullah bin Muti mengatakan, berikanlah bantal kepada Abu Abdirrahman. Kemudian Abdullah bin Muti lagi bersandar di bantal, duduk di bawah, lalu dia bilang, berikan bantal kepada Abu Abdirrahman, biar duduk santai. Maka Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu bukan untuk duduk. Aku datang sini jauh-jauh bukan untuk duduk. Tapi aku ingin menyampaikan kepadamu dan menceritakan padamu sebuah hadis yang pernah aku dengar sendiri dari Nabi SAW. Kau kan sahabatnya, aku juga sahabatnya. Dengarin baik-baik hadis ini. Karena Abdullah bin Muti sudah memberontakin. Mau membentuk
pasukan untuk menyerang Yazid, buat pemerintahan tandingan. Kata beliau, dengarkan hadis ini, hai Abdullah. Ya, semua bernama Abdullah. Abdullah bin Umar berkata kepada Abdullah bin Muti radhiyallahu anhu jema'in. Kata Nabi SAW, Man khala'a yadan min ta'atin, laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjata lahu, wa man mata laysa fi unuqihi bay'ah, mata maitatal jahiliyah. Barang siapa yang melepas tangan dari kepatuhan, pemimpin yang sudah ada, sudah dinobatkan, ya, maka ia berjumpa pada hari kiamat dengan tanpa memiliki hujjah sama sekali di hadapan Allah. Dan barang siapa yang mati tanpa berbaiat, maka ia mati secara jahiliyah. Ibnu Hibban berkata bahwasanya Abdullah bin Muti adalah seorang sahabat Nabi yang lahir di zaman Nabi SAW, dan ia meninggal bersama dengan Abdullah bin Zubair di tahun 73 Hijriah. Pada saat itu Az-Zahabi yang menulis buku Al-Kabair ini rahimahullah berkata dalam kitab Al-Ibar mengenai berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun 63 Hijriah. Telah terjadi perang Hurrah, peperangan antara Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dengan pasukannya Yazid bin Muawiyah. Saat itu penduduk Madinah melakukan pemberontakan kepada Yazid karena dinilai tipis agamanya. Lalu Yazid menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah. Dan alasan penduduk Madinah ingin mencopot Yazid karena dianggap ia berlebih-lebihan dalam maksiat. Dan ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Ibar. Kemudian Al-Hafidh juga Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ketika penduduk Madinah membangkang dari ketaatan kepada Yazid, lalu mereka mengangkat Ibnu Muti', Abdullah bin Muti' dan Ibnu Hantalah sebagai pemimpin. Mereka pada saat itu mengajak agar memberontak dari Yazid dengan tuduhan bahwasanya Yazid suka meminum khamr, suka melakukan sebagian perkara yang tidak terpuji dan maksiat, serta dia adalah orang fasik. Maka pada saat itu pun terus terjadi huru-hara dan pemberontakan sampai terjadi peristiwa Hurrah. Pada saat itu lagi berkecamuk, terjadilah pemerintahan tandingan di Mekah oleh Abdullah bin Zubair. Ada khilafahnya Abdullah bin Zubair dan di Mekah, di Hijaz, Mekah dan Madinah, dan ada khilafahnya Yazid yang lebih dulu ada di negeri Syam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu waktu sudah menasihati Abdullah bin Muti' dan dia mendudukkan seluruh keluarganya dan juga beberapa orang dari keluarga Nabi SAW, dan mereka tidak membaiat siapapun kecuali Yazid pada saat itu, sebagaimana dinukil oleh Imam Ahmad dalam musnadnya rahimahullah. Dikatakan bahwasanya dari Nafi' ia berkata, ketika orang-orang memecat dan memberontak dari Yazid bin Muawiyah, Abdullah bin Umar mengumpulkan anak-anak dan keluarganya. Setelah membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, lalu Abdullah bin Umar berkata, amma ba'd, sesungguhnya kita telah membaiat orang ini, maksudnya Yazid, dengan baiat Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berkhianat dari pemimpinnya pada hari kiamat akan dikibarkan bendera untuknya seraya dikatakan, inilah pengkhianatan fulan. Salah satu pengkhianatan terbesar ialah seseorang membaiat orang lain dengan baiat Allah dan Rasulnya, kemudian ia membatalkan baiatnya. Karena itu janganlah ada seorang pun di antara kalian yang memecat Yazid, dan jangan ada salah seorang di antara kalian yang berlebihan dalam masalah ini. Biarkan sampai ada yang memisahkan antara aku dengan dia.
Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Tirmidzi, dan Tirmidzi menilai hadis ini hasan sahih. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar juga berkata dalam Fathul Bari, hadis ini berisikan tentang kewajiban mentaati imam yang telah dibaiat secara resmi dan larangan memeranginya, meskipun ia berlaku zalim dalam pemerintahannya, serta tidak boleh memecatnya karena kefasikannya saja. Ini statement Ibnu Hajar. Ya. Disebutkan dalam Fathul Bari di jilid 13 di halaman 68. Al-Hafidh Ibnu Katsir berkata dalam Bidayah wan Nihayah, ketika penduduk Madinah pulang dari menemui Yazid, Abdullah bin Muti dan pengikutnya menemui Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah sebenarnya namanya Muhammad bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi ibunya dia dari suku Hanafiyah, atau Hanifah. Untuk membedakan, muslimin waktu itu untuk membedakan antara Muhammad dengan Hasan dan Husain, karena ibunya berbeda, maka Muhammad bin Hanafiyah mengatakan, aku dinisbatkan pada ibuku agar bisa membedakan kemuliaan Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Hasan Husain lebih mulia, ibunya Fatimah. Maka terkenal dengan Muhammad bin Hanafiyah. Ibnu Katsir berkata dalam kitab Bidayah wan Nihayah, ketika penduduk Madinah pulang dari menemui Yazid, Abdullah bin Muti dan pengikutnya menemui Muhammad bin Hanafiyah. Jadi waktu itu mereka menemui Yazid, minta Yazid berhenti dari khilafah, dicopot. Maka Yazid menolak, saya sudah dibaiat, apa masalahnya? Berikan masukan, apa masukannya? Apa masalahnya? Mereka tidak mau. Maka Abdullah bin Muti dan pengikutnya mencari dukungan-dukungan supaya bisa memberontak. Pada saat itu mereka menemui Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali. Mereka menginginkan agar ia juga ikut memecat Yazid, tapi ia menolak keinginan mereka. Abdullah bin Muti mengatakan Yazid itu suka meminum khamr, meninggalkan sholat, dan melanggar hukum Al-Quran. Muhammad bin Hanafiyah mengatakan kepada mereka, aku tidak melihat apa yang kalian katakan itu. Aku pernah datang kepadanya dan bermukim di rumahnya. Aku melihatnya rajin mengerjakan sholat, suka melakukan kebajikan, menanyakan tentang masalah fikih dan komitmen pada sunnah. Mereka berkata, semua itu ia lakukan hanya sekedar basa-basi di hadapan Anda. Maka apa jawaban Muhammad bin Hanafiyah yang bijak dan terkenal keluasan ilmunya, terkenal sebagai ulama tabi'in. Muhammad ini lahir setelah meninggalnya Nabi SAW ya, jadi dia tidak terkategori sahabat. Dia mengatakan waktu dibilang semua itu dikerjakan Yazid hanya basa-basi, kata Muhammad, apakah yang ia takutkan atau ia harapkan dariku hingga ia harus pura-pura khusyuk di hadapanku? Apakah ia pernah memperlihatkan minum khamar kepada kalian sebagaimana kalian tuduhkan? Jika kalian pernah menyaksikan dengan mata kepala dan kalian diam saja, memang dia minum khamar depan kalian, berarti kalian sama saja dengannya, sama-sama bermaksiat. Tapi jika ia tidak pernah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian tuduhkan itu, berarti kalian bersaksi atas sesuatu yang tidak pernah kalian ketahui. Kalian dusta. Mereka berkata, tetapi menurut kami tuduhan itu benar. Ini kejadian dulu ya terjadi. Meskipun kami tidak pernah menyaksikannya sendiri. Maka Muhammad bin Hanafiyah mengatakan, Allah menolak kesaksian seperti itu. Kalau tidak lihat, tidak boleh saksi. Kalau lihat pasti baru jadi saksi. Kalau cuma ikut-ikutan, negosiasi nggak bisa. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Zukhruf ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Tetapi orang-orang yang dapat memberi syafaat, orang yang mengakui hak tauhid dan mereka meyakininya. Aku sama sekali, kata Muhammad bin Hanafiyah, tidak mau ikut terlibat dalam urusan kalian. Kalian mau berontak silakan, tapi aku jangan diajak. Aku nggak mau ikut-ikutan. Mereka menjawab, mungkin Anda tidak suka jika orang lain selain Anda yang memegang kekuasaan, maka kami akan mengangkat Anda sebagai pemimpin kami. Kata Muhammad bin Hanafiyah,
aku tetap tidak akan menghalalkan peperangan sebagaimana yang kalian inginkan dariku, baik sebagai pengikut maupun pemimpin yang diikuti. Mereka berkata, tapi anda pernah ikut berperang bersama ayah anda, Ali bin Abi Thalib. Maka kata Muhammad bin Hanafiyah, bawa kepadaku orang yang seperti ayahku. Niscaya aku akan berperang seperti perang yang pernah dilakukannya. Pada di antara kalian sekarang seperti Ali, saya ikut. Ada? Tidak ada. Mereka berkata, jika begitu, suruhlah kedua putra anda, Abul Qasim dan Al Qasim berperang bersama kami. Anda tidak mau ikut, anak anda aja suruh ikut. Ikut memberontak. Kata Muhammad bin Hanafiyah, sekiranya aku menyuruh mereka berperang, berarti aku juga ikut berperang. Sama, aku dukung, apa bedanya? Mereka berkata lagi, jika begitu berdirilah bersama kami di satu tempat untuk menganjurkan orang-orang ikut berperang bersama kami. Maka ia berkata, subhanallah, apakah aku menyuruh mereka kepada sesuatu yang tidak aku lakukan dan aku tidak sukai? Ini artinya, aku tidak memberi nasihat secara tulus karena Allah kepada hamba-hambanya. Mereka berkata, kalau begitu kami membenci anda. Kata Muhammad bin Hanafiyah, jika begitu, aku akan menyuruh manusia untuk bertakwa kepada Allah. Artinya patuh pada Allah, tidak memberontak dan tidak mencari keridhaan makhluk dengan mendapatkan murka sang pencipta. Lalu setelah itu pun Muhammad bin Hanafiyah berpisah dengan mereka. Dan terus saja beliau rahimahullah mengucilkan diri sampai Abdullah bin Zubair terbunuh, ternobatlah resmi, baru Muhammad bin Hanafiyah berikan dukungannya. Kemudian termasuk kaidah dalam masalah ini, siapa yang merebut kekuasaan dan kalau dia salah sudah diminta bertaubat, dia masalah taubat tidak taubat itu yang penting sudah diingatkan, maka dia adalah imam yang wajib dibaiat dan dipatuhi. Disebutkan Imam Ahmad menyebutkan rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah. Beliau mengatakan siapa yang berhasil mengalahkan penguasa dengan pedang hingga menjadi khalifah dan disebut sebagai Amir Mu'minin, maka tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir melewati satu malam atau berpandangan bahwasanya ia tidak perlu memiliki seorang imam, baik imam yang berbakti maupun imam yang zalim. Imam Ahmad rahimahullah juga berargumen dengan athar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, dan aku sholat di belakang orang yang telah mengalahkan. Ini disebutkan oleh Al-Qadi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah di halaman 23 dan diriwayatkan Al-Harith dari Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Ibnu Umar juga dalam riwayat Bukhari disebutkan dalam Kitabul Ahkam bahwasanya Abdullah bin Umar ketika orang-orang telah sepakat atas Abdul Malik, yang datang setelah Yazid ada Abdul Malik bin Hakam. Dia menulis surat, Inni ukirru bis sam'i wa ta'ati li Abdillah Abdul Malik Amirul Mu'minin ala sunnatillahi wa sunnati rasuli mastata'atu wa inna baniyya qad aqarru bimithli dhalik. Pada saat sudah resmi seorang pemimpin di situ, maka Ibnu Umar menulis surat mengatakan, sungguhnya aku menyatakan patuh dan taat kepada hamba Allah yang bernama Abdul Malik selaku Amir Mu'minin berdasarkan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya menurut kesanggupanku. Anak-anakku juga menyatakan seperti itu. Dan Abdul Malik bin Marwan bin Hakam ini adalah dihitung pada saat itu turun-temurun telah mengambil kekuasaan yang tadinya dari Abdullah bin Zubair yang juga sudah berkuasa dan akhirnya dikalahkan oleh pasukannya Yazid. Kaidah yang lain juga, jika orang yang mengambil alih kekuasaan dengan kekerasan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin, tapi ia bisa menciptakan stabilitas keamanan, maka ia tetap wajib ditaati dan dilarang untuk ditentang. Doktor di sini, ya, Abdus Salam mengangkat perkataan Al-Ghazali
Dikatakan sekiranya wara atau ketakwaan dan ilmu tidak didapatkan pada orang yang mengambil alih kekuasaan karena kekuasaan tersebut direbut oleh orang yang tidak mengetahui hukum atau orang fasik, dan menurunkan imam seperti itu bisa memicu api fitnah dan tidak bisa dihindari, maka kepemimpinannya harus tetap ditetapkan sampai batas waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberhentikannya. Sebagaimana tentunya Allah memberhentikan kekuasaan Firaun, Haman, ya, kemudian juga sebelumnya ada Namrud dan seterusnya. Asy-Syatibi berkata dalam kitab Al-I'tisam, mengutip perkataan Al-Ghazali yang semakna dengannya, ketika membuat contoh mengenai al-masalih al-mursalah, demikian pernyataannya. Adapun jika pemimpin sudah ditetapkan dengan pembaiatan atau dengan pelimpahan kekuasaan kepada orang yang tidak memenuhi tingkatan ijtihad, dan kekuasaan berlangsung untuknya, serta semua orang tunduk kepadanya, karena kekosongan zaman dari sosok pemimpin Quraisy yang mujtahid, yang faham agama, lagi memenuhi syarat-syaratnya, maka wajib melaksanakan atau melangsungkan kepemimpinan sah itu dan kekuasaannya tetap berlangsung. Kemudian juga kaidah yang keempat, izinkan saya baca dulu sebentar biar saya selesaikan. Dalam keadaan darurat, kata beliau ada kaidah keempat, sah hukumnya ada imam lebih dari satu, dan masing-masing imam di wilayah bertindak sebagai pemimpin besar. Seperti kasus terjadinya di akhir khilafah Abbasiyah, karena sudah sangat luas wilayah kekuasaan, maka akhirnya setiap wilayah mandiri. Walaupun mereka mengakui tentang kepemimpinan yang ada di pusat khilafah Abbasiyah itu sendiri. Karena luasnya wilayah, maka dibolehkan di setiap wilayah. Mungkin kayak kita sekarang, Indonesia ada pemimpin, Malaysia ada pemimpin, ada sendiri semua ini, itu dianggap sah. Walaupun sebenarnya idealnya semua wilayah Islam di bawah satu naungan. Ini kaidahnya disebutkan banyak sekali di sini pendapat para ulama yang berhubungan dengan masalah itu. Kaidah yang kelima, para imam yang diperintahkan Nabi agar dipatuhi ialah imam yang eksis lagi diketahui dan memiliki kekuasaan. Semua yang dibahas tadi itu adalah harus pemimpin ini punya kekuasaan. Bukan cuma sekedar wilayah kecil, tapi memang lingkup yang luas. Kayak misalnya satu Indonesia, mayoritasnya memang memberikan dukungan kepadanya, maka itu berarti sudah masuk dalam apa yang disebutkan dalam kaidah-kaidah tadi sebelumnya. Dan kaidah yang terakhir teman-teman sekalian, masalah yang keenam adalah bagaimana seorang muslim pada saat dikarunia pemimpin, maka yang dia dahulukan adalah memuliakan pemimpinnya tanpa tentu mendukung kesalahan-kesalahannya. Karena memuliakan dia pada hak-hak tertentu, keadaan tertentu adalah bagian daripada ibadah. Dijelaskan dalam sebuah hadis, hadis ini sahih dengan seluruh jalur sanadnya, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya di jilid 5 halaman 241, dan juga Syekh Albani menyebutkan di jilid 2 halaman 490-491 dalam kitab Dhilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Disebutkan hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah." Ada 5 perkara yang barang siapa melakukan salah satu di antaranya maka ia mendapatkan jaminan dari Allah. Artinya jaminan kesehatan, rezeki dan seterusnya. Man 'ada maridan. Yang pertama adalah orang yang menjenguk orang sakit. Allah menjamin dia dalam kebaikan, rezeki, dan dipenuhi kebutuhannya. Yang kedua, au kharaja ma'a janazah, orang yang mengantar jenazah. Yang ketiga, au kharaja gazian, atau orang yang berkeluar berperang di jalan Allah. Yang keempat, au dakhala ala imamihi yuridu ta'zizahu wa tauqirah, atau dia masuk menemui pemimpinnya, mendatangi pemimpinnya dengan maksud untuk memuliakan dan menghormatinya. Ini saksi bahasan kita. Yang kelima, au qa'ada fi baitihi, atau dia duduk di rumahnya, fasaliman nasu minhu wasalima minan nas, maka
manusia pun selamat dari keburukannya dan dia juga selamat dari keburukan manusia. Tapi saksi bahasan kita, poin keempat tadi, siapa yang menemui pemimpin untuk memuliakannya, karena itu perintah agama, Allah memberikan jaminan. Dan hadis ini sudah saya katakan sahih tadi. Hadis yang lain disebutkan hadis ini dengan sanad hasan. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-sultanu dhillullahi fil ard, faman akramahu akramahu Allah, wa man ahanahu ahanahu Allah." Penguasa adalah naungan Allah di muka bumi. Barang siapa yang memuliakannya, niscaya Allah memuliakannya. Dan barang siapa yang menghinakannya, niscaya Allah akan menghinakannya. Di dalam hadis yang lain, redaksi lain, Abu Bakar juga meriwayatkan radhiyallahu anhu, "Man ahana sultanallahi ahanahullah." Barang siapa yang menghina penguasa yang telah Allah berikan padanya kekuasaan, maka Allah akan menghinakannya. Dalam hadis Abi Dzar juga dengan sanad yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sayakunu ba'di sultan, faman arada dhillatu faman arada dhillahu thagira fil islami thagrah wa laysat lahu taubatun illa an yasuddaha wa laysa yasuddaha ila yaumil qiyamah." Sepeninggalku nanti akan datang banyak penguasa-penguasa. Barang siapa yang bermaksud merendahkan dan menghina mereka, maka ia telah membuat lubang dalam Islam. Artinya ada celah yang dia buat Islam bisa diserang. Dan tidak ada taubat baginya kecuali dia menutup lubang itu. Tapi ia tidak akan pernah bisa menutupnya hingga hari kiamat. Di dalam riwayat yang lain, Abi Dzar juga menyebutkan, pernah beliau disebutkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah di jilid 2 halaman 512, bahwasanya pernah orang-orang datang kepada Abi Dzar dan berkata, "Wahai Abi Dzar, kami sudah mendengar apa yang terjadi. Kibarkanlah bendera agar orang-orang datang kepada Anda dan angkatlah diri Anda menjadi pemimpin." Berontak. Maka ini kebetulan orang-orang Irak yang datang. Maka kata Abi Dzar, "Perlahanlah, wahai penduduk Islam. Sesungguhnya aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, 'Sayakunu ba'di sultanun fa'izzuh, maniltamasa dhillahu thagira fil Islam, walam yuqbal minhu taubatun hatta yu'idaha kama kan.'" Sepeninggalku nanti, kata Nabi SAW, akan ada penguasa-penguasa, maka muliakanlah. Barang siapa ingin merendahkannya, maka ia telah membuat lubang dalam Islam. Dan taubatnya tidak diterima hingga dia mengembalikan lubang tersebut seperti sedia kala. Dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Tentu saya bukan berbicara tentang lingkup ya, wilayah Indonesia saja atau lingkup kepemimpinan yang ada sekarang, bukan ya. Kita sedang membahas umumnya hukum syar'i. Jangan disalahfahami ini. Kita sedang bicara tentang pandangan Islam berhubungan dengan masalah ini. Dan Imam Madzhabi mengangkat tidak bolehnya seseorang muslim keluar dari kepemimpinan dengan begitu banyak dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua dan tidak ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.